orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak saudara, kita ada di minggu yang keempat bulan keluarga yang ditetapkan oleh Sinode Gemit. Karena itu jangan heran bulan Oktober ini bulan keluarga, jadi semua orang mau bangun dan bikin keluarga habis. Amin. Kita dalam perjalanan Bapak Mama dari Batu Putih menuju Soke, kita bisa jumpai sampai dengan balasan teng pesta. Kalau tanya son ada bilang pesta baptis atau pesta sidi, semua pesta bikin keluarga. Tadi dalam perjalanan dari Mio ke sini Bapak Mama, Pak Bini bilang, wih, Gemit saya yang paling sibuk di bulan Oktober, bulan keluarga, ibadah pasutri, bahkan panggil ini keluarga dongku, ada yang bikin keluarga baru. Amin ya. Karena itu Bapak saudara, tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam pemberitaan kabar baik firman Tuhan pagi ini, keluarga yang hidup dalam kebaikan. Bapak saudara, beta mengawali dengan beberapa pertanyaan. Bapak Os, Bapak PJ, menurut Bapak PJ apa itu kebaikan? Mamben, apa itu kebaikan? Sesuatu yang baik menurut kehendak Tuhan. Bapak saling menyayangi itu juga kebaikan ya. Waktu mas pikir-pikir karena waktu bikin banyak yang son baik tuh. Bapak saudara, masing-masing orang punya persepsi tersendiri tentang kebaikan. Amin kok. Kalau demikian, mari kita menilai. Masing-masing menilai. Apakah kau pun diri sebuat baik kok? Belum. Sejauh ini, apakah kau pun diri dinilai sudah buat baik atau belum? Itu yang pertama, jadi pulang berjawab sendiri. Yang kedua, ada yang mengklaim dia pun diri paling baik. Jadi biar orang son omong bilang dia baik cu, nanti dia akan korek kok supaya orang bilang dia baik. Kan dia bilang, weh, itu acara pesta itu kalau besok di situ son jadi. Karena dia mau kasih tahu bahwa dia baik. Itu satu tuh kenapa susah satu? Untung ku beta sampai dahulu. Amin. Dia mau kasih tahu bahwa dia baik, mengklaim diri bahwa dia baik. Jadi biar orang son omong juga tetap dia kasih tahu. Toke itu orang son tanya di nama, tapi nanti dia akan toke. Sampai Tuhan Allah juga kasih tahu yang dia ada bikin baik. Karena itu Bapak saudara orang beriman, saya rasa bahwa kita tidak dapat menilai diri kita sejauh mana kita berbuat baik. Tetapi juga kita tidak dapat mengklaim diri kita bahwa kita bikin baik. Menurut pengertiannya Bapak saudara orang beriman, kebaikan atau tindakan yang baik adalah tindakan positif dan yang bermanfaat untuk orang lain. Kebaikan, tindakan positif yang bermanfaat untuk orang lain. Bisa saja dalam tindakan-tindakan nyata, tetapi juga ada yang son kelihatan ya. Yang perasaan itu juga kebaikan Bapak PJ. Nah, yang kita bilang itu kebaikan cu, dia son kisah dia awet isko, dia omong pelan-pelan, omong dalam hati sah. Bahkan ada banyak hal lain, orang akan melihat dan menilai itu sebagai sifat dan juga tindakan kita. Bapak saudara orang beriman, omong soal kebaikan ini diklasifikasi atau dibuat
menurut dia pun tingkatan klasifikasi, dia bilang ini hari ini mulai lain. Dia bahasa bulan Oktober klasifikasi. Siapa punya lain. Yang pertama Bapak Mama, orang buat kebaikan itu berdasarkan motivasi. Bapak Mama mau tahu motivasi itu ada yang murni dan ada juga yang butuh timbal balik. Dua hal. Motivasi murni itu karena memang keluar dari dalam dia punya hati. Dia tulus untuk membuat itu kebaikan. Tetapi ada juga yang dia buat itu kebaikan supaya sebentar orang lain balasan dia. Motif timbal balik. Jadi saat dia memberi dibilang supaya beta menerima. Itu motivasi. Jadi orang memberi dibilang mau ada yang lain dapat lihat kosong dia beta tetap memberi, beta tetap buat kebaikan. Tetapi ada juga yang bilang beta bikin supaya dong mata biji dong lihat semua. Bahkan saat nanti dia buat kebaikan dia pakai HP Android. Foto dulu. Sebentar itu harus bikin status. Di sini yang paling banyak bikin status di desa Mio ini hanya satu orang sah, Pak Bini. Iya. Nah itu jangan-jangan ada di yang tadi itu timbal balik. Apa saja yang dia semua tuh? Dalam satu hari kita bisa lihat sampai balasan. Bapak Mama jangan ikut karena itu dengan motivasi. Yang kedua Bapak Mama saudara orang beriman. Klasifikasi yang kedua adalah di pelaksanaannya. Ada yang dalam bentuk ibadah, spiritual, dalam bentuk iman. Tetapi ada juga Bapak Mama Bapak Saudara yang dalam kotong perbuatan hari-hari. Jadi yang dalam bentuk iman spiritual beda dengan yang kotong bikin hari-hari. Yang dalam bentuk iman itu orang sudah ada yang tahu. Tuhan beta berdoa untuk yang itu orang disum dekat-dekat. Beta berdoa kalau bisa cepat-cepat sembuh. Nah, itu orang sendiri. Tetapi ada dalam bentuk tindakan nyata. Orang akan melihat bahwa dia ada buat sesuatu. Tiap-tiap hari dalam kotong pun hidup, soalnya ada orang yang bilang dia bikin jahat terus. Pasti dalam tiap-tiap hari orang akan bikin baik. Klasifikasi yang ketiga Bapak Mama Saudara orang beriman adalah dia pun dampak. Dia pun dampak yang pertama ini secara universal atau secara umum. Semua orang bisa rasa dia pun kebaikan. Amin. Bapak Mama kemarin Pak Ca bantu kotong pun gereja itu bukan hanya dikhususkan untuk pendeta saja. Sidore Gemi juga bersuka cita, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan juga bersuka cita. Apalagi semua jemaat Mahanaim Tuame. Jadi dia sudah pilih bilang khusus ini satu sah. Tetapi dia bikin untuk semua. Itu dia pun salah satu contoh. Tetapi ada juga yang dampak khusus. Yang menikmati itu hanya orang-orang tertentu saja. Ini tiga klasifikasi Bapak Mama Saudara orang beriman. Bapak Bapak Saudara, Amsal ini menggambarkan dua tipe orang. Yang pertama tipe orang yang meminta kebaikan. Yang meminta kebaikan. Artinya bahwa dia butuh itu kebaikan dari orang lain. Benar-benar bahwa itu harus menjadi dia punya bagian. Itu menjadi dia punya hak. Orang yang meminta kebaikan. Tetapi pada bagian yang kedua adalah tipe orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk menolak memberi kebaikan. Jadi dia mau kasih disapa, itu dia pun suka-suka toh. Apalagi kalau dia pilih-pilih yang itu bisa suka, dia mau kasih sama dia. Pakai gaya begitu lah. Kok beta lihat dia pun kasih suka, dia mau kasih sama dia. Artinya bahwa dia memberi itu kebaikan berdasarkan dia pun otoritas pribadi. Berdasarkan dia pun kekuasaan dan kemampuan untuk menerima atau menolak memberi itu kebaikan. Ini dua hal yang penting.
Karena itu Bapak Saudara orang beriman, tipe yang kedua ini seringkali menahan kebaikan untuk pihak pertama yang membutuhkan. Kenapa demikian? Karena orang selalu memiliki alasan. Dia tidak pantas untuk menerima. Memberi kebaikan itu merugikan, memberi kebaikan itu menyusahkan. Atau orang yang pernah punya pengalaman buruk sebelumnya dengan kita, maka dia son pantas untuk dapat ketopong kebaikan. Amin. Iya. Bapak saya pernah baku marah dengan tetangga. Belum pernah. Ada yang sih pernah. Nanti kalau dia seluruh di tempat tidur, potong mau pergi itu juga potong masih mengomel. Surasa lu belum tahu lu hadapi ini siapa. Biar dulu kok potong lihat kau mata biji terang. Amin. Boy, ini banyak yang sebekin begitu. Iya. Apalagi kalau itu di pemusuh babuyutan. Sukena di buku bambu toh. Lu belum tahu. Karena itu dia akan mempertimbangkan untuk mengelola di kebaikan untuk orang. Dia akan mulai mengukur dengan dia sakit hati, kecewa dan banyak hal lain. Karena itu ketika membuat kebaikan untuk orang yang kita punya pengalaman buruk dengan dia, Bapak Mama dalam relasi, kita pasti akan mengomel lebih dahulu. Bahkan titi batu 7 turunan. Ini mimbar yang berbunyi, Bu. Biar kok dia tahu rasa di situ. Kita semua apalagi kalau mama-mama tuh ada di itu bagian. Amin. Nanti waktu bilang sudah lah, mam tua kok itu orang su begitu tuh. Bapak sentau beta nih korban dia pelaku. Tapi kita juga bukan pelaku. Kita ini juga kadang-kadang jadi pelaku. Hal-hal ini Bapak Saudara orang beriman, yang tentunya kemudian membawa kita ada persyaratan dalam relasi sosial dengan sesama kita. Amin. Iya. Kita mau bikin ini untuk dia datang ke minta maaf dulu. Kalau soalnya sorry lah ya, Prabowo bilang. Amin. Iya. Harus ada persyaratan. Kalau tidak dia tidak akan datang dan berbuat baik dengan kita. Interaksi sosial menjadi rusak. Bahkan dalam persyaratan itu Bapak Saudara kita tidak mau rugi. Lebih baik impas. Bahkan lebih daripada itu kalau dapat kotong untung. Amin. Amin Bapak Mama. Yang kotong mau itu kotong jangan rugi. Yang kedua impas toh, itu aku dulu bikin beta sekarang surasa. Itu impas. Yang berikut kalau dapat kita mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Bapak Saudara orang beriman, karena itu Amsal memberi anjuran untuk jangan menahan kebaikan dari orang yang berhak untuk menerimanya. Jangan tahan itu kebaikan. Kalau Tuhan tentukan itu kebaikan menjadi dia bagian, menjadi dia milik, maka kita patut untuk memberikan itu kebaikan dalam bentuk apapun juga untuk dia. Mama Jela jual bunga pepaya itu juga pakai kebaikan, Ma. Kalau lihat yang kawan persen, jangan pakai jurus Mama Lele, Papa Lele. Sana ada tawar-tawar. Kalau itu orang berhak untuk mendapatkan ini. Amsal pada bagian ayat yang ke-27 dia bilang jangan menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya. Tapi kadang-kadang kau tuh jadi tukang tahan toh. Amin. Kita menjadi orang yang mengempang supaya itu orang lancang dapat itu kebaikan. Semua datang toh di kita sang. Karena kalau dia dapat itu kebaikan kita akan rugi, kita sonakan untung. Kalau dia dapat itu kebaikan maka dia akan lebih dari kita. Amin.
Itu ada bapak mangko kotong yang pendeta dong sejua kadang-kadang ada bikin begitu. Ini beta sekaligus pengakuan dosa. Jangan menahan, Amsal bilang. Karena kalau kotong menahan bapak maba saudara, maka itu kebaikan juga tidak akan datang menghampiri kita. Ini Amsal bilang, padahal engkau mampu untuk melakukannya. Hanya yang tadi karena kotong pun egois, karena ada perseratan, maka kotong bilang kotong sen bisa buat itu kebaikan. Amsal bilang, padahal lu mampu, lu bisa. Hanya karena yang tadi relasi sosial itu, kotong sen mau rugi, lebih baik impas, untung dan sebagainya. Jadi pulang jangan tahan-tahan ya. Bapak-bapak dong, pulang itu buat saya kebaikan untuk mama dong. Mama dong jangan tahan-tahan. Mama itu paling banyak dia yang sonde tahan. Tapi ini kali beta bilang tahan-tahan. Pulang itu buat itu kebaikan. Kalau setiap hari nang sonde bikin kasih waktu menu yang enak ini hari, begitu waktu lihat meja, wih tua ini hari terlalu baik. Pules kau. Ini Amsal kasih tahu kita untuk jangan tahan. Jangan tahan ini maksudnya supaya sebentar kotong sonde dapat puji. Tetapi orang melihat kebaikan hati yang terpancar. Ketika kita melakukan itu, tidak menahannya bagi orang yang berhak. Yang kedua bapak maba saudara, ini Amsal dikasih tahu. Jangan menunda kebaikan kepada orang lain. Jangan menunda itu kebaikan kepada yang berhak untuk menerima. Ini Amsal dia bilang, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan ku beri. Itu kebaikan jangan tunda-tunda. Siapa tahu besok nanti dia sudah berubah. Kalau memang benar bahwa kebaikan itu harus diberi hari ini. Yang pertama bapak mama itu orang yang datang di benar-benar butuh. Dia sonde sembarang datang di kita. Kita ini kalau seandainya tetangga satu kali datang bilang, Susi pinjam garam ya. Ini pertama. Besok lagi pinjam Tio. Besok lagi no. Nah karena suka seringan, hari-hari dia pemuka saya yang datang. Amin. Kita ada bikin begitu. Ada bapak mama, ada. Itu mama yang mana? Ada di sini. Dong tunjuk ini, bilang ada di sini. Karena itu jangan sampai kita menunda. Dia pinjam beras ini hari ini karena memang dia son ada lah. Jangan sampai kotong son dikasih ini hari, besok dia pun anak kena disentri karena makan son betul. Kemudian kotong bilang, naketi dulu, naketi. Kita yang menunda itu kebaikan, padahal dia butuh hari ini. Jangan menunda karena mungkin hari ini memang harus baginya. Bapak saudara, Amsal bawa kotong untuk belajar ini firman Tuhan terlalu luar biasa. Dia bilang begini, jangan tunda besok, akan ku beri. Sedangkan yang diminta ada padamu. Kita ini tukang sembunyi, terutama mama-mama dong. Begitu karena hari-hari pinjam garam, vicin dan seterusnya begitu. Kalau dia sutanda itu tetangga pembunyi kaki dan cara ketok pintu. Begitu baru begini, sembunyi itu garam dan itu vicin, sembunyi. Dan itu matua sudah datang itu, dia son bisa. Iya, kita akan bilang sembunyi. Mama-mama dong betul kosong. Iya. Nanti kalau orang datang bilang tolong bantu potong dulu. Ini ada kumpul keluarga ini, orang nikah terlalu banyak ini bulan ini. Dia ada doi, ada sisip di baju doi. Mama biasa sisip di dalam lemari di bawah baju toh. Amin. Bapak-bapak dong jangan bilang oh berarti ini hari pendeta suka setahun dong ada sisip di bawah baju. Pulang ini dia bongkar lemari dari atas sampai bawah. Jadi nanti begitu ini orang datang, aduh,
Kotong juga sama, urusan terlalu banyak. Doi susun ada lain. Ini bulan ini kotong urus orang kawin. Mak suruh ada minta maaf sebenarnya be mau bantu ma. Dia pakai itu kata itu. Minta maaf sebenarnya be mau bantu ma. Kusun ada juga. Mama kotong biasa bikin begitu toh. Beta sama bapak-bapak karena bapak-bapak itu biasanya belas kasihan terlalu tinggi. Jadi begitu orang datang dia bilang, ma ambil sudah kau. Kasih uang bensin secoba kamu untuk pulang. Papa mama, jangan sembunyi itu kebaikan. Sedangkan dia minta apa yang ada pada kita, bukan apa yang sonde ada pada kita. Papa mama, kisah 5 roti dan 2 ikan itu, murid-murid pi omong di Tuhan Yesus bilang, ini orang begini banyak, ini siapa yang mau kasih dong makan? Tuhan Yesus bilang apa? Kamu yang harus memberi mereka makan. Karena Tuhan tahu dong ada 5 roti dan 2 ikan, dong ada sambunyi. Jangan kasih tunjuk teh ini begini banyak ini. Jangan kasih tunjuk. Nanti 12 lagi asyik itu tambah dong lagi. Ini anak kecil yang bawa 5 roti, kotong makan apa? Kotong biasa begitu, tebak mama amin. Kasih apa yang ada pada kita. Tetapi saya juga ingat jangan kasih semua, jangan sampai beras 5 kilo kita angkat semua kasih dia itu 5 kilo justru sudah sebentar perkara dalam rumah tangga. Amin. Kotong kasih tahu, mama, ini beta pun 5 kilo saja dia. Mama dapat 2, beta dapat 3 Atau mama, ini kotong pun uang mempas-pas uang belanja su akhir bulan ini. Tapi sudah beta kasih mama uang bensin kok mama bisa pulang. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apabila 2 hal ini terjadi, yang kita menahan dan kemudian kita menunda, maka kita akan menemukan beberapa hal yang menjadi konsekuensi. Yang pertama, Bapak Mama, kalau kita menahan tanpa disadari dan kita menunda tanpa disadari, Bapak Mama, beta mau kasih tahu ayat yang sebelumnya, kita merancang kejahatan untuk itu orang. Kita sangkasi dan benar-benar dia butuh, Bapak Mama, dia akan kupancuri. Dan kemudian kita bilang bahwa dia terlalu berdosa. Amin. Bapak Mama, sekarang di negara Konoha ini orang kirim beras 10.000 ton ke Palestina. 10.000 ton. Kita di sini beras harga 15.000 ton. Ma itu juga yang kotong masak juga sebentar mesti babee dulu. Mama begini babee. Karena contoh di pung alus yang mana, di pung kita keman, di pung sekam yang mana, dari situ terus. Di Irian Jaya, Bapak Mama, orang pitukar dampung ubi, dampung pisang, dan semua makanan lokal untuk bisa dapat beras. Tetapi mungkin saja Bapak Mama, yang tersembunyi dan tidak terlihat, tidak kemudian dieksploitasi melalui media sosial, dong pancuri makanan karena lapar. Karena itu jangan sampai ketika kita menahan dan menunda, kita sendiri merancangkan kejahatan bagi orang. Pulang semua berdoa dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Mama bilang. Yang kedua, beta lihat jam ya Bapak Mama, karena ada sakramen baptisan dan wisuda pelempar. Yang kedua Bapak Mama, kita bukan hanya menimbulkan kejahatan, merancangkan kejahatan, tetapi kita juga menimbulkan pertengkaran dan babakalahi untuk orang. Kalau kita menahan dan menunda, kita bisa menimbulkan pertengkaran dan babakalahi. Amin. Semua di sini ada terima BLT, PKH, beras telur ayam, Bapak Os, jangan tahan yang lain punya. Karena nanti begitu bubar,
budong bubar dong bubur. Skuku. Orang bisa bertengkar bakalai persoalan ini. Dong yang di dusun kecil di dusun besar di dusun kecil dong soalnya. Minta maaf ya Bapak Desa. Artinya kau tuh melihat yang ada di depan kau tuh mata biji. Jangan menahan. Karena nanti akan timbul iri dan cemburu untuk yang lain. Maka kotong yang lain pasti bilang, oh kau habis dong dekat dengan sekretarisnya. Kau habis itu Om Ospung kru dong. Iya. Maka nanti bakal tumbuh juga kotong. Oh hanya bosong sayang manusia. Tapi kotong bukan. Makanya bosong dapat na kotong sonde. Amin. Iya Bapak Mama itu akan terjadi. Yang ketiga, Bapak Mama akan menimbulkan iri hati. Akan menimbulkan iri hati. Karena kotong lihat yang lain mendapatkan kebaikan dan kotong sonde. Maka yang satu akan iri dengan yang lain. Hal itu pasti akan terjadi. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, semua hal itu yang pertama itu kekejian bagi Tuhan. Hal yang buruk kalau kita tidak melakukan kebaikan. Ini firman Tuhan dia langsung kasih tahu memang di penjawaban dan pertanyaan. Pertanyaan dan jawaban. Kekejian bagi Tuhan. Tuhan akan melihat bahwa itu sonde baik. Yang kedua Bapak Mama akan mendatangkan kutuk. Baca Bapak ini firman Tuhan Bapak Mama ayat yang ke-33. Dia bilang kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kotong semua mau kotong rumah keluarga diberkati. Karena itu jangan sampai kotong mendapatkan kutuk hanya karena kotong sudah buat kebaikan. Yang ketiga Bapak Mama Saudara orang beriman akan menimbulkan cemoohan dan ejek. Kalau itu kebaikan kotong saya bikin, dia ada banyak terkeek mati. Tukang sambunyi. Itu mai tua itu. Kita jantai sandi taruh. Dia buka keek minta ampun. Akan menimbulkan cemoohan di tengah-tengah persekutuan. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu untuk berbuat baik ada 3 hal saja. Beta kasih cepat-cepat Bapak Mama daripada 30 menit lagi. Yang pertama berbuat baik harus dengan ketulusan. Harus dengan ketulusan. Dalam hal ini Bapak Saudara orang beriman melakukan kebaikan adalah pekerjaan mulia. Dan semua orang dapat melakukannya. Allah memperlengkapi tiap-tiap orang dengan hati nurani untuk berbuat baik. Sebab itu berbuat baik tidak perlu untuk harus kaya dulu baru berbuat baik. Berbuat baik tidak perlu dulu untuk bergemelim dengan harta dulu baru kotong berbuat baik. Karena kebaikan memiliki hal yang lebih luas. Bermuara pada ketulusan hati manusia yang paling dalam. Itu hal yang pertama, buat kebaikan harus dengan tulus. Jangan karena kotong ada ini dan itu atau ada di syarat. Yang kedua Bapak Mama, berbuat baik tidak selalu harus berkonotasi dengan kotong ada kebendaan. Kalau dia ada ini, oh dia bisa berbuat baik. Kalau dia ada itu baru dia bisa berbuat baik. Kebaikan itu sudah ada jauh sebelumnya. Jadi apabila kita membantu orang dengan uang atau hadiah bagus, maka nanti kita akan disebut orang baik. Orang yang suka melakukan kebaikan. Jangan sampai kau berpikir begitu. Nanti ada uang dulu baru bikin kebaikan. Ada harta benda dulu baru bikin kebaikan. Kalau sudah ada tak usah buat kebaikan. Yang ketiga Bapak Mama, kebaikan akan membimbing orang pada jalan yang baik dan benar. Memberi petunjuk sehingga orang tidak sesat. Mendidik orang dalam pengajaran yang benar, menegur, menasihati, memiliki kepedulian kepada orang lain. Kebaikan itu bukan hanya ketika kau lihat yang ada di luar sana, tetapi kebaikan secara iman dalam ibadah kita. Itu penting. Orang tua Bapak Mama ani dong. Kebaikan itu mulai dari dalam kotong rumah. Berdoa untuk kotong anak-anak.
mendidik, membimbing mereka sampai dengan mereka berangsur-angsur menjadi dewasa dalam pengenalan takut akan Tuhan. Itu kebaikan dalam ibadah. Kalau yang dalam ibadah sekotong lupa, nah kemudian kotong mau bikin yang bukan ibadah, kita akan lupa buang semua. Mendidik, membimbing ini tugas orang tua dan saksi. Jangan sampai hari hanya jadi bapak ani, mama ani karena status sebagai om, tante, bapak, mama, bayi, nenek. Tetapi kemudian setelah pulang lepas buang sang dia. Itu dia pun bapak mama pun urusan. San pakai begitu anak ani dong, hari ma pendeta ajar semua bulan Desember. Begitu dekat-dekat mau tanggal 25, 1 minggu sebelum tanggal 25, pergi di bapak ani, mama ani dong. Tuh baru minta baju baru, sepatu baru. Buat kebaikan itu mulai dari ibadah kita. Buat kebaikan mulai dari kehidupan iman kita, mulai dari kehidupan spiritual kita. Maka kita akan melakukan pengajaran dengan benar, menegur dengan benar, menasihati dengan benar, dan memiliki kepedulian bukan hanya dalam kehidupan persekutuan, rumah tangga, keluarga, tetapi juga sampai kepada orang lain. Bapak-bapak saudara, yang paling terakhir, buat kebaikan untuk semua orang. Sudah pakai pilih-pilih ya. Jangan pilih bulu, pilih kulit, dan seterusnya. Karena setiap waktu adalah kesempatan untuk kotong berbuat kebaikan. Hari ini firman Tuhan datang dan memberkati kita, tetapi juga membawa kita dalam perenungan-perenungan iman, untuk kita melihat kehidupan keluarga kita sebagai keluarga di mana kebaikan itu ada, dan juga untuk disalurkan bagi orang lain. Tuhan memberkati kita Bapak Mama dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.